Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Elisa Purba dan rekan saya Alfat Rizky, dan dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Mengawali berita pagi ini, Komisi 8 DPR RI berusaha mencarikan jalan keluar agar tambahan anggaran haji sebesar 1,5 triliun rupiah segera terrealisasi. Penambahan anggaran haji ini terkait dengan kebijakan Arab Saudi yang menaikkan biaya layanan haji secara mendadak. Komisi 8 DPR RI menyetujui usulan penambahan biaya operasional penyelenggaraan haji 2022 sebesar 1,5 triliun. Yang diajukan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas. Ditemui usai rapat Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama serta Badan Pengelola Keuangan Haji di gedung DPR RI belum lama ini. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syazili mengatakan, penambahan anggaran 1,5 triliun untuk pembiayaan haji akibat dari kebijakan pemerintah Arab Saudi yang menaikkan biaya masyair atau layanan wukuf di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Secara tiba-tiba pemerintah Arab Saudi memberikan kebijakan bahwa untuk biaya tenda, general service di Musdalifah, di Mina, dan juga di Arafah memang mengalami kenaikan ya. Nah tentu kami harus mencarikan jalan keluar agar anggaran tersebut bisa direalisasikan. Anggota Komisi 8 DPR RI Endang Maria Astuti mengatakan Komisi 8 mendukung anggaran tersebut secara penuh untuk penyelesaian masalah seputar penyelenggaraan ibadah haji, agar jamaah haji bisa berangkat dengan tenang tanpa ada pembayaran lagi. Jadi itu harus diselesaikan dengan kita lakukan pembahasan semalam sampai tengah malam dan dilanjut pada hari ini. Tetapi muaranya insya Allah kita semua sepakat harus berangkat dengan mengindahkan kaidah-kaidah hukum tentunya ya. Penambahan anggaran biaya haji meliputi biaya masyair sebesar 1,4 triliun, biaya technical lending sebesar 25 miliar, selisih kurs sebesar 19 miliar. Arif Naka, TVR Parlemen, melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, Badan Legislasi DPR RI sedang membahas RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA. Aturan tersebut nantinya akan turut menjamin pemenuhan hak-hak ibu dan anak terutama bagi ibu pekerja. Dalam rangka mendukung pemenuhan hak ibu dan anak, Badan Legislasi DPR RI menginisiasi rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak bertempat di Gedung Nusantara 1 Senayan, Jakarta. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat panja harmonisasi rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA. Dalam rapat tersebut, Badan Legislasi memaparkan hak-hak yang harus didapatkan ibu dan anak, serta usulan-usulan lain untuk mematangkan rancangan undang-undang tersebut. Anggota Badan Legislasi DPR RI Luluk Nur Hamidah memaparkan, rancangan Undang-Undang KIA merupakan inisiasi DPR RI untuk menjamin pemenuhan hak-hak ibu dan anak. Di kita ini sedang mencoba menginisiasi rancangan undang-undang yang memberikan jaminan ya dan pemenuhan hak bagi para ibu dan juga anak, khususnya ini adalah ibu yang punya tugas yang sangat mulia untuk menjalankan tugas-tugas reproduksinya, baik itu hamil, melahirkan, menyusui dan lain-lain, dan juga anak yang dikhususkan pada usia 1000 hari pertama khususnya. Masih ada begitu banyak beban-beban lain yang harus ditanggung sendirian oleh seorang ibu. Dan inilah kenapa kemudian rancangan undang-undang ini bisa hadir untuk bisa memastikan bahwa ada peran bersama kolektif, baik itu pasangan ya, dalam hal ini adalah suami atau ayah, kemudian anggota keluarga, kemudian juga masyarakat, juga termasuk institusi di mana perempuan itu bekerja atau bahkan ruang-ruang publik. Badan Legislasi DPR RI juga telah melakukan komunikasi secara informal dengan Kementerian Ketenagakerjaan terkait rancangan Undang-Undang KIA. Ken Dandwi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI mendukung terrealisasinya program dan anggaran untuk pemanfaatan bank tanah. Informasinya setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di TVR 09.
tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI menilai pemenuhan kebutuhan tanah nasional dan penyerapan lapangan pekerjaan akan segera terwujud jika program Bank Tanah segera direalisasikan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Komisi 2 DPR RI mendukung program dan anggaran Bank Tanah sebesar Rp2,5 triliun. Hal ini untuk memastikan ketersediaan tanah milik negara yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja. Ditemui di sela rapat kerja dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Samsur Rizal mengatakan keberadaan Bank Tanah akan mengurangi konflik tanah atau pengambilan sepihak tanah milik warga. Samsur Rizal meminta Bank Tanah mampu melakukan pemetaan tanah yang jelas dan adil yang dipergunakan untuk investasi. Kita berharap dengan pengadaan Bank Tanah ini ada penyediaan tanah untuk investasi yang kita harapkan. Ada pihak-pihak ketiga, baik itu datang dari dalam negeri maupun yang datang dari luar negeri, dapat mengoptimalkan pemanfaatan tanah yang ada di tanah air ini. Yang semua itu yang dulunya kan tidak terekam dengan baik, tapi melalui Bank Tanah yang di bawah Kementerian ATR BPN ini diharapkan itu bisa lebih memfokuskan ke arah mana tanah tersebut akan digunakan. Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Jalil mengatakan Bank Tanah akan digunakan untuk kepentingan sosial, infrastruktur masyarakat, dalam rangka mendukung tercapainya tujuan ekonomi yang lebih sehat. Bank Tanah juga akan memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan. Hilman Hidayat dan Helmi, TVR Parlemen melaporkan. 3, 2. DPR RI meminta Kementerian Kesehatan untuk memprioritaskan pendistribusian vaksin halal sebagai vaksin yang akan digunakan untuk booster COVID-19, menyusul keputusan Mahkamah Agung yang mengharuskan pemerintah untuk menyediakan vaksin halal. Pemerintah sedang mempersiapkan masa transisi menuju endemi COVID-19. Anggota Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan terus memasifkan pemberian vaksin booster pada masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin COVID-19 dosis lengkap, sambil terus memberikan vaksin dosis primer pada masyarakat yang belum mendapatkan vaksin sama sekali.
Di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Irma Suryani meminta Kemenkes memprioritaskan pendistribusian vaksin halal sebagai vaksin yang akan digunakan untuk booster pada masyarakat secara merata di seluruh Indonesia. Irma menyayangkan adanya pernyataan dari Badan POM terkait vaksin hibah yang hampir bahkan sudah expired, masih bisa diperpanjang masa pakainya sebagai booster. Hal itu seharusnya tidak dilakukan karena bisa membahayakan nyawa masyarakat. Dengan adanya keputusan MA yang menyatakan bahwa vaksin halal sudah harus digunakan ya untuk keadaan saat ini karena sudah tidak ada lagi kedaruratan, maka memang tidak ada jalan lain pemerintah, Sekyu Menteri Kesehatan harus menggunakan vaksin halal. Nah, BP POM sudah harus mencabut tuh yang namanya statementnya yang menyatakan bahwa vaksin yang kadaluarsa yang bisa diperpanjang itu masih aman. Irma Suryani menambahkan, meski nantinya Indonesia memasuki transisi dari pandemi ke endemi COVID-19, masyarakat tetap diimbau melakukan vaksinasi COVID-19 hingga dosis booster, serta terus menerapkan protokol kesehatan, terutama yang memiliki komorbid. Hingga informasi ini disusun, masyarakat yang sudah vaksin dosis 1 sekitar 96%, dosis 2 sekitar 80%, dan yang sudah menerima vaksin booster sekitar 22%. Halim dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, dalam konferensi pers usai menggelar rapat konsultasi DPR RI dengan KPU kemarin, Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan pemilu serentak harus dilaksanakan dengan profesional sehingga menghasilkan para pemimpin yang berkualitas. DPR RI bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menyepakati tahapan dan anggaran pemilu 2024. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan tahapan pemilu disepakati dimulai pada 14 Juni 2022, sementara anggaran pemilu disepakati sebesar 76,6 triliun rupiah. Dalam konferensi pers usai menggelar rapat konsultasi DPR RI dengan KPU di Gedung Nusantara 3 DPR RI, Puan Maharani menyampaikan anggaran sebesar 76,6 triliun rupiah bisa dipakai secara efektif untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas. Tahapan pemilu akan dimulai insya Allah sesuai dengan jadwal yang ada, yaitu tanggal 14 Juni tahun 2022. Dan jadwal waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu akan ditetapkan pada bulan Agustus tahun 2022 dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu akan dilaksanakan atau ditetapkan pada bulan Desember tahun 2022. Pada kesempatan ini, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli menjelaskan penetapan masa kampanye berdasarkan perhitungan secara detail dan menggunakan simulasi. Pengurangan masa kampanye dari 90 hari menjadi 75 hari diputuskan atas beberapa pertimbangan, di antaranya distribusi logistik, proses sengketa pencalonan pemilu, dan menghindari polarisasi seperti pada pemilu 2019. Di era-era sekarang ini sudah mulai harus dirubah metodologinya. Ya, karena penggunaan sistem, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan seterusnya, dan kita punya pengalaman 2019. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang ternak harus segera diselesaikan, di antaranya melalui vaksinasi hewan juga pengawasan pada distribusi ternak nasional. Informasinya sesaat lagi, tetap di TVR 09. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini.
kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali di TVR 09, pemirsa, anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan meminta pemerintah untuk mempercepat penyaluran vaksin hingga memberikan bantuan kepada para peternak sapi agar wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak tidak mengakibatkan peternak merugi. Dan Komisi 4 DPR RI juga meminta pemerintah untuk memperketat pemeriksaan dan pengawasan terhadap hewan ternak, khususnya jelang perayaan Idul Adha, serta memastikan harga dan pasokan daging sapi di pasaran tetap stabil. Berikut ini liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen. Berikut ini. Komisi 4 DPR RI mendukung Kementerian Pertanian atau Kementan untuk melakukan percepatan produksi vaksin guna mencegah dan mengendalikan wabah penyakit mulut dan kaki atau PMK secara menyeluruh. Upaya ini juga dinilai menjadi dukungan aktif Kementan untuk peternak utamanya menjelang Idul Adha. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyebutkan upaya-upaya konkret Kementan dalam penanganan wabah PMK meliputi penguatan posko dan gugus tugas penanganan PMK di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten, pembatasan lalu lintas ternak, koordinasi dengan Satgas Pangan dan instansi lain, serta distribusi obat dan vitamin kepada peternak. Selanjutnya, Kementan juga secara bertahap akan menyediakan vaksin sesuai rekomendasi Komisi Obat Hewan yang dilakukan melalui impor maupun produk dalam negeri oleh Pusvetma Kementan. Ditemui usai rapat kerja dengan Kementerian Pertanian, anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan meminta pemerintah untuk mempercepat penyaluran vaksin hingga memberikan bantuan kepada para peternak sapi agar wabah PMK tidak mengakibatkan pendapatan mereka berkurang atau merugi. Daniel Johan meminta pemerintah memperketat pemeriksaan dan pengawasan terhadap hewan ternak menjelang perayaan Idul Adha, serta memastikan harga dan pasokan daging sapi di pasaran tetap stabil. Sebenarnya waktu awal-awal PMK ini muncul, itu kan belum terlalu banyak, sekitar nggak sampai 1.500. Seharusnya gerakan cepat dari pemerintah adalah segera membeli ternak tersebut dan dimusnahkan. Tetapi oke, ini udah terlanjur, sehingga yang harus segera dilakukan adalah masif cepat untuk dilakukan vaksin, segera tutup agar tidak terjadi penyebaran. Itu yang harus dilakukan dalam waktu sesegera mungkin, karena contoh di Kalimantan Barat, hanya dalam waktu 15 hari aja penularan sudah 2 kali lipat, dari 152 sekarang menjadi 300 lebih. 2 hal yang sangat penting. Yang pertama adalah agar masyarakat menyambut Idul Adha tanpa ada gangguan, ya, tidak menimbulkan masalah besar gerakan UMKM para peternak. Yang kedua, memastikan harga-harga pasokan daging itu tidak terhambat dan tidak meningkat harganya. Wabah penyakit mulut dan kuku telah menyebar ke 15 provinsi di Indonesia. Merebaknya wabah PMK pada hewan ternak ini menimbulkan kekhawatiran menjelang Hari Raya Idul Adha. Sejumlah strategi pun disiapkan untuk mengatasi wabah tersebut. Di antaranya dengan mendatangkan 3 juta vaksin untuk mengatasi wabah PMK. Anggota Komisi 4 DPR RI Azikin Sultan mendorong Kementerian Pertanian untuk segera merealisasikan pengadaan vaksin dalam rangka mengatasi wabah PMK yang kian mengkhawatirkan. Pasalnya, hingga saat ini, kejelasan terkait realisasi vaksin bagi hewan ternak tersebut belum juga menemui titik terang. Azikin menambahkan, Komisi 4 akan memberikan dukungan anggaran yang diperlukan Kementan dalam mengatasi wabah PMK dan melindungi peternak di seluruh Indonesia.
Ini kan penjelasan, keterangan perencanaan Kementerian Pertanian akan mendatangkan 3.000 vaksin. 3 juta vaksin. Tapi kan belum ada realisasinya. Kalau rencana, ya rencana. Realisasinya belum ada, makanya saya tekankan agar ini betul-betul direalisasikan. Karena sampai sekarang anggarannya belum jelas juga. Oleh sebab itu, kita mendukung peningkatan anggaran. Anggota Komisi 4 DPR RI lainnya, Alienimus, meminta Kementan bergerak cepat dan segera mengambil sikap dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan wabah pada hewan ternak. Pengadaan vaksin menjadi pilihan utama agar hewan ternak khususnya sapi bisa mendapat dosis vaksinasi sebelum perayaan Idul Adha mendatang. Sampai sekarang kan belum adanya anggaran untuk pembelian vaksin. Dari Kementerian Pertanian sendiri menyampaikan bahwa akan menggunakan vaksin lokal. Tapi kan vaksin lokal butuh 3 bulan. Dalam kurun waktu 3 bulan menunggu penyebaran virus PMK ini ke ternak-ternak, kan ini pasti cepat penyebarannya. Karena ini penyebarannya bisa dari angin, bisa dari kotorannya sendiri, pokoknya ini sangat luar biasa lah penyebarannya. Jadi ini benar-benar butuh atensi sekali untuk penanganan itu, ya butuh lah sekitar 120 miliar. Jadi ini kan butuh anggaran. Kementerian Pertanian akan mengimpor vaksin penyakit mulut dan kuku dari Perancis sebanyak 3 juta dosis. Untuk tahap awal rencananya akan mengimpor sebanyak 1 juta dosis. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Dirjen PKH Kementan Nasrullah dalam rapat kerja dengan Komisi 4 DPR RI. Tim TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, belanja pakaian yang murah namun berkualitas bisa kita temukan di pasar tekstil tradisional di berbagai daerah di Indonesia. Nah pemirsa, sesaat lagi akan kami ajak berjalan-jalan nih ke Pasar Klewer di Kota Solo untuk berbelanja pakaian baru. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di TVR 09. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI.
Kembali di TVR 09. Pemirsa, Pasar Klewer merupakan pasar tradisional di Kota Solo. Pasar ini terkenal sebagai pusat grosir pakaian baik batik, tekstil maupun garmen. Dan Pasar Klewer tidak pernah kehilangan daya tarik. Pasar ini selalu menarik untuk dikunjungi karena menjual aneka pakaian dengan harga terjangkau. Berikut liputannya lengkapnya hanya untuk Anda pemirsa. Pemirsa TVR Parlemen, kita akan ajak pemirsa untuk melaku-melaku menyangkut Solo. Pemirsa tahu dong, Kota Solo terkenal menyimpan sejuta pesona, mulai dari wisata kuliner hingga kebudayaan. Masyarakat Solo juga dikenal sebagai masyarakat yang menjaga budaya dan terkenal akan ramah tamahnya. Kota tempat lahir Presiden Joko Widodo ini menjadi kota satelit bagi kota-kota sekitarnya. Selain kota tujuan belajar dan wisata, Solo juga menjadi rujukan dalam berbelanja, khususnya bagi pemirsa yang ingin berbelanja pakaian atau juga aneka kain khas tradisional Jawa. Apalagi kalau bukan kain batik. Kali ini pemirsa TVR Parlemen akan kita ajak berkunjung ke salah satu pasar tradisional terbesar di Solo, yang dikenal karena menjual aneka pakaian. Apalagi kalau bukan Pasar Klewer. Begitu pemirsa menginjakan kaki ke Pasar Klewer, keramaian akan begitu terasa. Para pedagang akan sahut menyahut dengan bahasa Jawa halus untuk berlomba menawarkan dagangannya. Pembeli pun rela berdesak-desakan memasuki lorong-lorong pasar dan berhenti di satu kios untuk membeli pakaian atau sekedar melihat-lihat. Kuli panggul dan pedagang asongan pun riuh berlalu lalang. Pasar Klewer merupakan pasar tradisional di Kota Solo. Tempat ini terkenal sebagai pusat grosir batik, tekstil, garmen, dan menjadi kulakan pedagang di sekitar Solo dan Jawa Tengah. Pasar Klewer menyediakan beragam busana, mulai dari batik, kaos oblong, pakaian tradisional, blangkon, hingga pakaian masa kini. Pasar Klewer buka mulai dari pukul 8 pagi hingga jam 5 sore. Belanja di pasar ini jangan lupa tawar-menawar supaya mendapat harga yang sesuai. Pemirsa juga bisa berbelanja aneka pakaian mulai dari harga eceran hingga harga grosir. Sudah lumayan nih keliling 2 putaran, terus coba-coba melihat barangnya bagus-bagus. Banyak pilihannya, harganya pun bisa ditawar. Jadi kalau kesini cukup puas lah. Menjual batik aja Bu atau beraneka ragam macam? Yang saya lihat sih selain batik, ada juga baju-baju biasa ya yang nggak batik gitu. Pakaian anak-anak juga banyak, tapi memang didominasi oleh batik di sini. Sudah beli apa aja Bu? Saya beli batik untuk seragam, untuk panitia pernikahan saudara. Oh, oke deh. Terima kasih Bu. Iya, karena ada anak asli yang mau nikahan, jadi kita cari pakaian buat seragam. Kita butuh banyak dan karena banyak kita butuh biaya harga yang agak miring. Itu Mas. Yang dengar-dengar katanya Pasar Klewer ini lebih murah. Pilihan juga banyak ya Bu? Alhamdulillah. Kita udah berapa kali, tadi satu kita ke mall. Apa tuh namanya? Mall PGS. Nah, jadi kalau kita di Jakarta kan PGC, kalau di sini PGS. Nah, jadi di sana ternyata harganya sekitaran itu tidak boleh kurang. Nah, alhamdulillah kita datang ke sini, alhamdulillah rezekinya Ibu, rezeki saya. Oke Mas, terima kasih. Terima kasih. Ini beli ini buat oleh-oleh keluarga. Ini kan di sini kan pusatnya kan, tempat pusat batik, murah-murah juga katanya. Makanya saya beli buat keluarga oleh-oleh, buat bawa ke rumah. Lumayan kan. Harganya gimana di sini? Harganya alhamdulillah sih murah-murah. Murah ya? Masih terjangkau. Pasar Klewer tidak pernah kehilangan daya tarik. Tempat ini selalu menarik untuk dikunjungi. Terlebih lokasinya sangat strategis, terutama berdekatan dengan bangunan budaya dan sejarah. Pasar Klewer berdekatan dengan Keraton Kasunanan Surakarta dan Masjid Agung.
Pasar Klewer diresmikan Presiden Soekarno pada tahun 1970. Sejak saat itu, Pasar Klewer menjadi pusat perdagangan khususnya kain batik. Nah, pemirsa TVR Parlemen, jangan ragu untuk berkunjung ke Kota Solo dan berbelanja pakaian ke Pasar Klewer. Dijamin tidak membuat kantong jebol loh. Di penghujung acara kami informasikan kepada Anda pemirsa agenda DPR RI pada hari ini, Selasa 7 Juni 2022. Sejumlah agenda DPR RI akan dilaksanakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, diantaranya Komisi 1 DPR RI yang akan melaksanakan rapat panja RUU Perlindungan Data Pribadi. Lalu Komisi 4 yang melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Komisi 5 DPR RI yang melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Eselon 1 Kementerian Perhubungan. Dan pemirsa TVR Parlemen juga dapat mengakses sejumlah agenda dan program DPR RI yang dapat disaksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi-komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lain yang dapat Anda akses melalui situs website di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Alfat Rizky dan rekan saya Elisa Purba. Sampai bertemu kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, Referensi Indonesia. Badan Akuntansi